Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan perdana pada sore hari ini, marilah sama-sama kita baca doa sebelum berdoa. Semoga apa yang kita niatkan untuk mempelajari kuliah Analitika Keuangan ini dalam 1 menit ke depan bisa kita terima, bisa kita pahami dengan baik. Dan apa yang kita harapkan untuk bisa lulus di kuliah ini. Maaf Pak, kurang keras. Sehingga apa yang kita pelajari di 1 menit ke depan bisa kita pahami dengan baik, dan apa yang kita harapkan untuk bisa lulus di kuliah ini bisa kita hasilkan. Ala hadiniyahu ala kumisalihkan al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kuliah perdana Matematika Keuangan yang merupakan keahlian di bidang aktuaria, yang merupakan pilihan tapi wajib bagi yang mengikuti atau mengambil keahlian keuangan aktuaria. Ini merupakan kuliah pertama yang kalian tempuh pada semester ini. Untuk materi bisa Anda cek di e-learning ya, bisa Anda download apa yang akan kita pelajari nanti. Referensi beberapa nanti tinggal download. Satu referensi yang mungkin bisa dipakai pegangan itu di Sheldon Eros yang ada di e-learning itu. Yang lainnya bisa Anda download atau nanti kalau saya sudah ada saya upload melalui e-learning. Tapi karena e-learning itu terbatas ukuran uploadnya, sehingga yang berukuran lebih dari 5 mega tidak bisa saya upload. Kuliah ini kuliah pilihan, tentunya ada beberapa prasyarat perkuliahan yang harus Anda tempuh, dan tentunya semua saya kira udah menempuhnya ya. Dan saya lulus ya kalkulusnya. Kalkulus 1, 2 hingga kalkulus selanjutnya. Termasuk teori peluang. Di sini terdapat variabel acak binomial dan normal. Di teori peluang sudah Anda peroleh. Silabus untuk yang akan kita pelajari untuk semester ke depan yang ada di beberapa referensi. Matematika keuangan ini referensinya semua berbahasa Inggris ya, karena di bahasa Indonesia belum ada. Belum ada itu artinya ada sih matematika keuangan, cuman isinya berbeda dengan versi bahasa Inggris berbeda. Matematika keuangan yang versi Indonesia itu kebanyakan seperti matematika ekonomi, itu berbeda. Sehingga matematika keuangan yang versi bahasa Inggris itu bergerak di bursa saham, sedangkan matematika keuangan yang versi Indonesia, yang karangan-karangan orang Indonesia itu di bidang perbankan. Jadi lebih cocok di matematika ekonomi besok yang akan kita pelajari. Itu kita bedakan antara matematika keuangan dan matematika ekonomi. Meskipun ada irisan materi, yaitu materi pertama tentang tingkat suku bunga dan nilai value, nilai sekarang atau present value. Ini akan kita pelajari di pertemuan pertama nanti. Dilanjutkan dengan spesifik dari mata keuangan, yaitu untuk produk saham, stock price, dan option. Option merupakan produk derivatif dari stock price. Jadi produk turunan dari saham, produk sampingan dari saham. Itu adalah option. Dalam bahasa Indonesia biasa dikatakan opsi. Tapi opsi di sini
bisa diartikan sebagai pilihan, tapi yang jelas di sini adalah surat berharga ya. Nanti apa itu opsi akan kita pelajari di mungkin 2 pertemuan lagi. Selanjutnya akan kita pelajari tentang perhitungan harga saham termasuk opsi melalui metode arbitrase. Dilanjutkan dengan teorema-teorema arbitrase. Kemudian dengan formula Black-Scholes. Dan terakhir untuk menentuan sifat-sifat ekspektasi. Referensi ada banyak, namun kalau mau referensi yang telah diteliti oleh skripsi, artinya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kakak angkatan yang telah lulus di tahun 2014, itu miliknya Wahyudi. Jadi di situ dia membandingkan metode-metode perhitungan nilai opsi dengan menggunakan beda hingga eksplisit. Di situ bab 2-nya ada banyak teori-teori tentang perhitungan nilai opsi. Oke, selanjutnya review. Review di sini hanya memahami kembali tentang konsep-konsep dasar yang pernah Anda terima waktu kuliah sebelumnya. Tentang di kalkulus, tentang diferensial, derivatif, dan limit, tentang aproksimasi dan persamaan. Kalau di statistik, tentang univariate, multivariate dari Derek Taylor. Ini juga Anda pelajari di numerik. Saya kira metode numerik sudah mendapatkan ya, kuliah metode numerik. Kemudian di teori peluang juga dipelajari tentang ekspektasi varian dan kovarian, termasuk distribusi binomial, normal, dan log normal. Ketiga distribusi ini yang akan kita terapkan di matematika keuangan. Dan terakhir tentang teorema limit pusat yang Anda mungkin peroleh di teori peluang atau di statmat. Saya ingin preview dulu sebagai awalan pemanasan tentang konsep kalkulusnya. Ya. Diferensial. Diferensial tentunya bukan hal asing. Kalau bahasa Indonesia diferensial ya sama diferensial ya, seperti di kuliah persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, tetap diartikan diferensial. Namun apakah diferensial itu? Kita harus memahami. Tinggal kalau kita mau mengaplikasikan suatu konsep, kita harus memahami konsep tersebut dengan baik. Bukan menghitung ya, tapi memahami konsep, bukan harus bisa menghitung. Karena menghitung itu banyak alat hitung. Tidak semua yang paham bisa menghitung dengan cepat. Kalau kita paham, menghitung bisa menggunakan alat bantu, komputer, aplikasi, software banyak. Tetapi kalau kita bisa menghitung tapi nggak memahami, itu bisa salah aplikasi. Jadi sebuah alat, kalau kita nggak memahami manfaat kegunaannya, meskipun kita bisa menggunakan, bisa jadi kita bisa salah penggunaannya. Contoh pisau. Pisau kita paham manfaatnya, gunanya untuk apa, dan kita bisa menggunakannya. Jangan sampai kita bisa menggunakan tetapi salah aplikasi. Misal bayi itu bisa loh ya memegang pisau, bahkan menggunakan pisau, tetapi bayi tidak bisa memahami manfaat, kegunaan, dan untuk apa pisau itu, iya kan? Sehingga bisa jadi salah penggunaannya. Nah, di sini kita akan mereview biar kita bisa memahami dengan baik
konsep-konsep matematika maupun statistik yang pernah kita pelajari, sehingga nanti waktu aplikasi terutama di keuangan ini bisa kita gunakan dengan baik, tidak sampai salah. Oke, sebagai pengantar diferensial dulu. Oke, kembali mengingat memori beberapa semester atau tahun silam, diferensial di kalkulus 1, atau bahkan di PDB. Kalau PDB mungkin belum ya, PDB biasa. Saya ingin tanya dulu kepada Mbak Unjila, cek sound Mbak Unjila. Ya, Mbak Unjila, menurut pemahaman Saban sama saat ini, diferensial itu apa? Turunan terhadap variabel-variabel bebas, Pak. Turunan dari variabel-variabel bebas. Ya. Oke, saya minta komentarnya dari Mas Hendra. Silakan Mas Hendra dikomentari dari jawaban Mbak Unjila. Hendra? Iya, Pak. Ya, bagaimana komentar sampean? Persamaan diferensial ya. Diferensial saja, bukan persamaan. Diferensial saja, bukan persamaan. Beda lagi nanti diferensial dengan diferensial. Ya. Sama kayak Mbak Unjila, Pak. Apa? Turunan dari variabel bebas. Turunan dari variabel bebas. Iya. Kalau Mbak Zulfi, Maulida, silakan komentari. Intinya ya Pak ya, sama. Turunan dari suatu fungsi. Turunan dari atau fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Dua orang sama. Kalau Mas Ahmad, Rashid, silakan. Turunan dari suatu fungsi. Sama. Sama, Mbak Zulfi. Ya, sama. Ya, Mbak Ijema, silakan Mbak Ijema. Diferensial adalah turunan dari suatu fungsi yang sama ya. Diturunkan berdasarkan variabel bebas. Sama berarti ya. Iya, betul. Ya, Mbak Jihan, silakan komentar. Diferensial itu menurut saya suatu turunan dari perubahan variabel Y terhadap variabel X. Ulang lagi, turunan. Dari diferensial yaitu setiap perubahan dari setiap variabel Y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel X. Kalau tanpa simbol-simbol gimana? Kata-kata Y dan X ditinggalkan. Jadi belum menyinggung simbol. Simbol itu kan bahasa. Ya. Perubahan dari fungsi yang menghasilkan perubahan dari variabel terikatnya. Ini beda sendiri dengan teman-temannya lainnya ya. Perubahan dari fungsi. Kayak turunannya Pak, jadi turunan atau perubahan? Tingkat perubahannya itu dikecilkan atau bisa disebut juga dengan turunan sih Pak. Oh, tingkat perubahan itu berarti sama dengan turunan. Iya, tingkat perubahan dari nilai suatu variabelnya itu, Pak. Berarti itu dikatakan turunan, sama dengan teman-teman lainnya. Ya. Ya apa enggak Mbak Jihan? Kok kayaknya sanksi ragu.
Iya, Pak. Ya. Terakhir Mbak Nabila, bagaimana pendapat Mbak Nabila? Ya, sama seperti yang lainnya, Pak. Diferensial itu adalah turunan. Yang itu turunan, sama. Diferensial turunan, semua sepakat. 7 orang mengatakan diferensial itu turunan. Ya. Oke. Kalau diferensial itu turunan, saya ingin tahu derivatif itu apa berarti? Derivatif berarti apa? Nggak tahu. Nah, ini kalau kita biasa menggunakan referensi bahasa Indonesia. Lupa atau nggak tahu kalau kita juga punya referensi bahasa yang lain. Sehingga kalau saya menggunakan referensi bahasa Inggris aman bingung karena biasaan bahasa Indonesia. Iya toh? Oleh karena itu, jangan takut pada referensi bahasa Inggris. Karena banyakkan referensi itu bahasa Inggris. Kitab-kitab aslinya. Derivatif dan diferensial itu berbeda. Kalau Anda googling, derivatif itu apa sih? Anda kan lagi online ya. Googling coba, derivatif itu apa? Bahasa Indonesianya Turunan, apa? Bapak. Turunan, Pak. Turunan. Turunan. Berarti diferensial bukan turunan dong. Kalau derivatif turunan, diferensial bukan turunan dong. Sama semua tadi mengatakan turunan. Derivatif itu prosesnya dari diferensial itu prosesnya dari derivatif, Pak. Derivatif itu prosesnya dari gimana Mbak Nabila? Diferensial itu prosesnya dari derivatif. Diferensial prosesnya dari derivatif. Maksudnya gimana Mbak? Seperti apa? Derivatif itu perubahan dari itunya, Pak. Fungsinya, Pak. Derivatif perubahan dari fungsi. Kalau diferensial itu prosesnya, proses turunannya. Proses turunannya. Derivatif itu turunan. Ya. Oke. Kalau diferensial itu prosesnya. Gitu. Oke. Diferensial, derivatif, sama sudah mengetahui derivatif itu bahasa Indonesianya turunan ya. Kalau diferensial bahasa Indonesianya ya tetap diferensial ya. Iya toh? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Anda googling diferensial bahasa Indonesianya diferensial, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Bukan persamaan turunan biasa, nggak ada. Artinya turunan dengan diferensial memang berbeda. Nah, seringkali kita mempelajari itu tanpa pemahaman. Ya kan? Oh iya, biar tak anggap seperti itu. Sama, ternyata beda. Anda waktu kuliah diferensial biasa, itu simbolnya apa?
Waktu mempelajari persamaan diferensial biasa, simbol yang Anda kenal itu apa? D, DY per DE. Kecil, DX Pak. per D, Iya, DY per DX. per DX. DX. yang diferensial yang mana? DY per DE. Berarti DY per DX ini diferensial. Kalau turunan, D besar. D apa ya baca? D besar, besar. Pak. D. Delta. D. gimana? DY per DX. Anda boleh googling ya, karena sedang online. Silakan googling. F aksen X kok. Ah, F aksen. F asen. F asen X. Apa F asen X Iya. itu? Turunan Untuk- dari Turunan dari fungsi fungsi apa? Fungsi X. fungsi X. Nah, fungsinya tuh yang mana sih? X. X-nya. X-nya tuh fungsi ya? X-nya, X-nya. X Iya. variabel. X itu variabel, bukan Oh, fungsi. variabel. Oh, nggih. Lah fungsinya yang mana? Y. Y. Fx. Fungsinya X, yang X. mana? Nah, Fungsi F. fungsinya Fx-nya, Pak. apa Mbak? Fx. Fungsi Fx. Fungsi Fx. fx. Fungsinya yang mana kalau X itu variabel? Maka fungsinya adalah Fx. belum tepat. F, Pak. Y. Yang Y, F. Pak. Ya, baik. F. F. F inilah fungsinya. Simbolnya kan F toh fungsi. Iya. Oke, kita kembali mengingat lagi waktu zaman apa ini? Kalkulus 1. Semester 1. Anda punya variabel X, punya variabel Y. Ya toh? X ini mau Iya, Pak. dipetakan ke Y. Mau dipetakan ke Y. Siapa yang memetakan? Sebuah operator. Operator ini namanya fungsi. Saya simbolkan fungsinya F. Ya kan? Ini kan gambar X dipetakan oleh F kepada Y. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk persamaan matematika, ini kan gambar, bukan tulisan persamaan. Berarti fungsi F memetakan siapa? Memetakan X ke Y. X, X sama dengan X ke ke Y. mana? Ke Y. 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 Berarti fungsi Y. F memetakan X kepada Y. Y. Jadi dan Y ini dua variabel, F itulah fungsi. Paham ya? Oke, Oke, Pak. jangan sampai salah paham lagi. Kembali ke yang tadi. Berarti F asen X itu adalah turunan fungsi F. Turunan fungsi F terhadap Variabel. variabel apa? Variabel X. Variabel X. Jadi kata-kata turunan fungsi F. Jelas turunan pertama ya, karena ini setnya 1. Turunan pertama fungsi F terhadap X didefinisikan sebagai sama dengan D. Y. Y. D besar. Y. Y D, Y. D per D. per DX. DX. Nah ini definisinya. Ini turunan. Lah kalau derivatif, ini berarti sama dong. Ya enggak? Y. Ya. Padahal tulisannya beda. Artinya beda. Maka definisinya ya harus berbeda. Kenapa ini? Diferensial. Berarti salah dong ini. Anda sudah tahu turunan kalkulus 1. Dan Anda sudah tahu diferensial PDB.
Berarti ini salah, bukan diferensial ini. Ini adalah turunan. Berarti apakah diferensial itu? Atau yang bagaimana diferensial itu? Ada yang tahu? Diferensial itu ya cukup DY, DX. Ini diferensial. Tetapi kalau DY per DX jadi turunan. DY tahu ya DY itu apa? Coba tadi diulangi lagi Mbak Ijma, perbedaan atau perubahan tadi. Yang Mbak Jihan tadi Pak. Oh, Mbak Jihan, perubahan atau perbedaan apa tadi? Tingkat perubahan, Pak. Tingkat perubahan variabel ya. X atau Y. Ya, tingkat perubahan dari suatu variabel. Jadi kita nggak menyimpulkan X apa Y. Nanti terkesan variabel itu cuma X dan Y, padahal kan banyak. Jadi variabel gitu aja. Tingkat perubahan dari variabel. Kalau perubahan itu kan misalkan Y2 dikurangi Y1. Ini kan perubahan. Misalkan variabelnya Y. Nah, ini sama dengan DY. Kalau misalkan delta, Anda tahu simbol delta kan, delta Y. Delta Y itu diartikan dalam bahasa Indonesia apa? Perubahan Y. Perubahan. Perubahan. Tingkat perubahan. Yang lain? Selisih Y. Nah, itu selisih. Simbolnya beda, artinya beda. Ingat ya, di matematika itu banyak simbol. Artinya ya beda kalau memang simbolnya berbeda. Delta, kalau D tadi apa? Perubahan. Tapi kalau delta, selisih. Jadi selisih Y2 dikurangi Y1 kan selisih. YN dikurangi YN-1 selisih. Selisih itu ya. Tetapi kalau DY, apa bedanya delta dengan DY? Ada yang tahu apa bedanya delta dengan DY? Masih belum tahu ya. Kalau delta selisih, namanya selisih untuk nilai-nilai variabel. DY diartikan tadi perubahan. Meskipun sedikit hampir sama. Anda kuliah teori peluang kembali diingat lagi, antara kepadatan, fungsi kepadatan peluang dengan fungsi massa peluang. Itu beda apa sama? PDF dengan PMF. Probability density function dan probability mass function. Kalau Anda pernah kuliah teori peluang, itu tulisannya berbeda, singkatannya beda, maka penggunaannya berbeda. PDF itu untuk apa? Probability density function. Density itu kepadatan. Kalau mass itu adalah massa atau kumpulan. Itu berbeda. Ada yang tahu perbedaannya PDF dan PMF? Belum tahu. Kembali lagi, ingat lagi. Dalam teori peluang, distribusi itu dibagi menjadi berapa secara global. Secara global dibagi menjadi
dibagi menjadi tuh lali teori peluang kan tahun lalu. Secara global distribusi variabel acak dibagi menjadi berapa? Dua, Pak. 2. Apakah itu? Discrete dan kontinu. Discrete dan kontinu. Masih ingat kan perbedaannya itu apa? Discrete bagaimana, kontinu bagaimana? Oke. Waktu Anda belajar teori peluang, discrete itu pernahkah menggunakan DY? Waktu Anda kuliah teori peluang, discrete itu pakai penjumlahannya pakai apa? Atau kumulatifnya pakai apa? Simbol apa? Fungsi kumulatifnya menggunakan simbol discrete. Kali. Ingat mana bila apa? Discrete. Penjumlahannya pakai simbol Sigma bukan, Mbak? sigma. Ya betul, sigma. Kalau continue pakai Integral. integral. Ya, integral. Nah, integral di situ kan pakai dy, dx begitu kan? Bukan pakai delta. Delta itu miliknya sigma. Sama seperti ini. Kalau delta itu untuk discrete, d untuk continue. Jadi variabel yang discrete menggunakan delta, variabel continue menggunakan d. Paham ya? Oke. Anda juga pernah mempelajari hubungan kedua variabel itu, discrete dan continue. Kapan variabel discrete bisa mendekati variabel continue? Masih ingat? Binomial itu discrete, continue itu contohnya adalah normal. Binomial bisa mendekati ke normal jika apa? Jika ada yang ingat? Jika jumlahnya tak terhingga, Pak. Jumlah apa? Jumlah apanya? Jumlah apanya, Mbak? Jika peluang Mana Mbak Nabila? Saya cuma jika apa? Selalu ya. Terus kan jika banyak ya diulangi Mbak Nabila, jika banyak percobaannya mendekati tak hingga dan peluangnya mendekati 0. ya itu jika banyak percobaan mendekati tak hingga. Banyak Tak ya, hingga. bukan jumlah. Ya, bukan jumlah ya. Tadi ada yang mengatakan jumlah, keliru. Harusnya banyak. Banyak percobaan dalam arti N mendekati tak hingga. Terus ada tambahan tadi dan Peluangnya mendekati 0. peluangnya mendekati 0. Itu dua dan atau otomatis. Atau dan apa atau? Dan, Pak. Dan. Jadi peluangnya mendekati 0. Ya. Kalau N menuju tak hingga, peluang mendekati 0, binomial, apakah benar ini menjadi normal? Berarti peluang normal itu peluang suksesnya kecil sekali ya. Kan mendekati 0.
Normal itu berarti peluang suksesnya kecil. Ingat, peluang yang kecil sekali peluangnya distribusi apa? Apakah itu normal? Akan normal itu peluangnya kecil. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson yang peluangnya kecil itu. Berarti P mendekati 0 bukan untuk normal. Cukup N menuju tak hingga saja. Maka binomial bisa menjadi normal. Berapapun peluangnya. Tapi kalau peluangnya kecil, nah itu Poisson. Ya. Oke, sekarang kembali ke masalah diferensial antara delta dan G. Jadi di sini ada delta X. Misal ya, ada fungsi, saya gunakan limit delta Y per delta X dengan limit N menuju tak hingga. Kalau limit tahu ya, limit itu adalah bahasa Indonesianya adalah apa? Limit itu limit bahasa Indonesianya apa? Mendekati, Pak. Pendekatan. Ya, bahasa kata-kata benda, pendekatan. Limit N menuju tak hingga untuk delta Y per delta X. Kok bisa N? Kan delta X. X itu ada X1, X2, X3 sampai Xn. Y juga begitu, Y1, Y2 sampai Yn. Kalau N-nya menuju tak hingga. Jadi seperti ini. Ini katakanlah garis bilangan dari sebuah variabel. X misalkan. Terus saya bagi. Ini saya bagi 2 berarti ada X1, ada X2. Saya bagi 4 jadi X1, 2, 3, 4. Kita bagi semuanya sampai buahnya. Ini kan N-nya makin banyak, ya kan? N-nya makin banyak, otomatis selisihnya makin kecil. Makin kecil. Berarti ini sama aja dengan delta X mendekati 0. Delta X-nya mendekati 0. Selisihnya makin kecil karena N-nya makin banyak. N-nya makin banyak sehingga pembagiannya makin kecil. Nah, ini limit N mendekati tak hingga atau delta X mendekati 0, maka ini akan sama dengan dy per dx. Jadi kontinu. Dari delta kalau limit N mendekati tak hingga atau selisihnya kecil, otomatis dia menjadi, ini juga sama ya, dy juga mendekati 0, maka ini akan menjadi d. Delta mendekati 0, maka akan menjadi d. dy per dx. Nah, ini yang dikatakan turunan. Diferensial itu ya cuman atasnya saja atau bawahnya saja. Paham ya? Jadi diferensial itu cuma satu bagian. Tapi kalau menjadi pembagi dy per dx akan menjadi turunan. Kalau delta saja atau dy saja itu diferensial. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami saya lanjutkan. Nggak ada yang tanyakan tentang diferensial, derivatif, dan limit. Jangan sampai salah paham lagi. Sekarang kedua, approximation and equation. Bahasa Inggris. Approximation, bahasa Indonesianya udah umum, aproksimasi. Atau pendekatan. Atau perkiraan. Boleh. Equation jelas persamaan. Bedanya tahu ya.
Bahasa Indonesianya udah jelas, barangkali bedanya udah tahu. Saya pengen ngecek kalau Mbak Jihan, bedanya apa Mbak Jihan? Aproksimasi dan persamaan. Apa Mbak Jihan? Maaf Pak, apa tadi tidak dengar? Bedanya Sinyalnya jelek. aproksimasi dan persamaan. Apa Mbak? Apa bedanya? Kalau aproksimasi itu pendekatan dari suatu fungsi atau persamaan ya Bapak. Kalau aproksimasi itu pendekatan dari suatu fungsi atau persamaan. Berarti fungsi dengan persamaan sama. Aproksimasi itu pendekatan dari Suatu fungsi. sebuah fungsi. Kalau persamaan, Kalau persamaan itu kumpulan dari beberapa variabel yang menggunakan perkumpulan variabel yang menggunakan atau beri contoh aja. Beri contohnya Mbak Jihan. Contohnya pendekatan yang mana, persamaan yang mana? Kalau pendekatan itu biasanya dilambangkan dengan garis kayak sama dengan tapi melengkung gitu loh Pak. Contohnya? Misalnya itu kayak 0, fx mendekati dengan ini ya. Mendekati garis sama dengan lengkung. Mendekati suatu nilai. Suatu nilai. Apa misalkan n gitu ya. Ya. Kalau persamaan fx. Kalau persamaan nilai dari variabel tersebut berarti misalnya kayak x kuadrat plus b gitu Pak. Kuadrat plus b. Ini juga nilai kan? Berarti ini sama, x kuadrat plus b. Supaya sama, bandingkan itu harus yang sama. X kuadrat plus b. Nilai. Ya, begini. Ya. Oke, bagian mengerjakan ini. Silakan dikomentari yang lain. Siapa aja? Ada yang komentar? Sama loh ini. Dalam matematika itu harus eksak konsisten. Tidak boleh pelin-pelan. Pelin-pelan itu kalau begini, ini yang begitu ya harus berbeda. Kalau kita perhatikan ini sebelah kanan sama. Sebelah kiri sama.
Kenapa tengahnya beda? Ini di matematika nggak boleh. Anda calon-calon penulis skripsi, nanti simbol-simbol harus konsisten, nggak boleh ganta-ganti, pelin-pelan. Nggak boleh berbeda. Kalau maksudnya sama, kanan kiri sama aja, kenapa tengahnya beda? Ini nggak boleh di matematika. Jadi ada yang salah, yang mana yang salah? Oke, belum tahu. Yang namanya pendekatan tentu nggak sama dengan persamaan, ya toh? Pasti berbeda. Yang namanya pendekatan kalau sama dengan maka sudah sesuai. Tapi kalau pendekatan kan belum sama, namanya pendekatan, berarti nggak boleh di sini sama. Maka yang mana yang keliru atau yang dibenarkan? Yang ini dibenarkan, ini nggak perlu ditambah. Baru ini namanya pendekatan. Kuadrat aja. Kan pendekatan. Dia akan sama dengan kalau sudah ditambahi sesuatu B misalkan. Maka sama dengan ini. Ya toh? Jadi kalau masih kuadrat tanpa tambahan apapun, berarti dia masih pendekatan. Berarti masih salah kan namanya pendekatan. Dia sudah menjadi benar sama dengan kalau sudah ditambahi dengan B, misalkan ini. Paham ya? Jadi di sini perbedaan antara aproksimasi dan persamaan. Karena nanti di mata keuangan itu kita akan mempelajari antara solusi eksak yang merupakan persamaan dengan solusi aproksimasi pendekatan. Kita harus memahami apa itu pendekatan, apa itu persamaan. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan konsep kedua? Tidak ada. Lanjut konsep ketiga, univariate dan multivariate Taylor. Sebelum ke Taylornya, saya ingin tahu dulu perbedaan univariate dan multivariate. Coba Mas Ahmad Rosyid. Ya, apa Mas? Kalau univariate itu satu variabel, melibatkan satu variabel. Kalau multivariate banyak, lebih dari satu. Lebih dari satu variabel. Oke, saya kira mudah. Univariate satu variabel, dan multivariate namanya multi, jadi banyak variabel. Anda sudah mempelajarinya di kalkulus multivariate, kalkulus berubah banyak juga sudah ada. Kalau mungkin di statistik juga ada statistik univariate, ada statistik multivariate. Nanti di keuangan itu apakah dia univariate atau multivariate? Nah itu ada jenisnya macam-macam. Ada yang univariate, ada yang multivariate. Kalau saham itu adalah ada yang menggunakan univariate, harga saham saja. Ada yang menggunakan multivariate, berarti bukan harga saham, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain, misalkan faktor inflasi, faktor ekonomi, faktor bunga, dan yang lain. Maka model regresinya ya berbeda antara statistik univariate dan statistik multivariate. Yang sekarang sedang diteliti Kak kelas, yaitu regresi Ridge, ya, itu ada yang menggunakan univariate, ada yang menggunakan multivariate. Jadi datanya harus ditentukan. Maka modelnya akan berbeda. Sekarang tentang deret Taylor. Deret Taylor itu merupakan sebuah fungsi pendekatan, aproksimasi. Jadi di sini aproksimasi. Deret Taylor atau formula atau rumus Taylor. Masih ingat deret Taylor? Misalkan saya punya fungsi f(x), namanya deret Taylor itu adalah aproksimasi. Sama dengan bisa didekati atau aproksimasi apa? Ingat deret Taylor.
atau Taylor formula. Biasanya dulu hafalan waktu kuliah numerik kan sudah ya. Sudah. Oke. Masih ingat toh deret Taylor bagaimana deret Taylornya? Kita jelas namanya pendekatan itu harus melalui titik awal. Kita mau mendekati dari mana? Harus punya ancang-ancang nilai awal. Titik awal. Yang namanya pendekatan, kita harus mendekati dari titik mana, itu sangat menentukan. Misal, sama mau mendekati cewek, Mas Ahmad Wasid sama Mas Hendra. Pasti harus punya modal awal. Modal awalnya, ancang-ancangnya mendekatinya dari mana. Itu masing-masing punya strategi sendiri. Ya. Nah, modal awal ini sangat menentukan. Semakin bagus strateginya, semakin cepat kenanya. Semakin jauh strateginya atau titik awalnya makin jauh, ya makin lama pendekatannya. Begitulah nilai awal yang menentukan. Oke, nilai awal katakanlah adalah X0. Ini kita mau mendekati nilai fungsi F terhadap variabel X, kita nggak tahu. Kita mau mendekati. Sampean kan nggak tahu ya jodoh sampean siapa. Tapi sampean harus mendekati. Jangan diem di kamar toh. Pasrah begitu saja. Yang namanya mencari ya dengan mendekati. Ya toh. Terus terserah yang ini yang mana. Terserah kalau yang jodoh kan ditemukan dengan pendekatan-pendekatan itu. Pasti ada pendekatannya. Tapi kita nggak tahu jodoh kita yang mana. Oke. Dengan nilai awal itulah kita, modal awal itu kita bisa mendekati jodoh kita. Misalkan nilai awalnya adalah X0. Maka kita mendekati dengan X0. Tapi pendekatan ini harus tetap berjalan, jangan stagnan. Mendekati jangan berhenti di tempat, harus juga berjalan. Ya toh? Mendekati, berjalan lagi, semakin mendekati, maka ini perlu ditambahkan sesuatu. Apakah itu? Dan ingat, oke, ya didekati dengan turunannya. Turunannya, tapi jangan lupa juga harus saya taruh di bawah ya. Turunannya juga dikalikan dengan selisihnya. Selisihnya ini akan sangat menentukan. Semakin jauh nilai awal kita ya semakin tinggi pengalinya ini. Semakin dekat selisihnya ya semakin kecil. Ini menentukan. Kalau mau ditambah lagi boleh strateginya turunan kedua. Maka pengalinya di sini selisihnya dikuadratkan per 2. Dan seterusnya. Ya toh? Maka ini adalah deret Taylor. Jadi masih aproksimasi. Karena masih nggak berhenti plus terus. Mau sampai turunan ke berapa ya bisa dilakukan. Jadi pendekatan. Deret Taylor. Kita sama sekali nggak menggunakan fx, tapi fx0. Nilai awal yang kita gunakan terus. Dan ya, ada yang mau ditanyakan deret Taylor? Kalau nggak ada, konsep keempat, ekspektasi varian dan kovarian. Nah, ini sudah masuk ke statistik ya. Jadi matematik. Sekarang ke statistiknya. Ekspektasi. Saya ingin ke Mbak Zulfi. Mbak Zulfi, ekspektasi menurut pemahaman itu apa?
ekspektasi. Ya. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu ekspektasi. Kalau Mbak Unjila, apa itu ekspektasi? Apa Mbak Unjila? Sama Pak, rata-rata juga. Sama. Nggih. Mbak Ijema, apa Mbak Ijema? Apa sama? Yuk, Mbak Ijema. Sama? Nilai rata? Ya, sama. Oh, nggak ada suaranya Mbak Ijema. Halo, Ya, sudah ya Pak? ya udah. Ya, sama Pak, nilai rata-rata dari suatu variabel. Sama. Mbak Nabila? Nggih, Pak. Sama. Sami mau. Nggih. Yang beda siapa? Mas Ahmad, beda atau sama? Sama, Pak. Sama. Harapan. Adakah yang beda? Mas Hendra, sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Sama. Coba kita perhatikan. Simbol ekspektasi itu apa? Ekspektasi dari variabel X misalkan. Maka simbol nulisnya matematisnya gimana? E Dalam besar. kurung Besar, X. dalam Besar. kurung. Dalam kurung X. X. Sekarang Mu. rata-rata X simbolnya apa? Mu X. Mu X. Ada lagi? X bar. X bar. Oke. Ada lagi? Oke. Dulu Anda waktu kuliah teori peluang, terutama teori peluang, mungkin pernah ikut kuliah saya, sama nggak nilai ekspektasi ini dengan rata-rata ini? Oke, kembali ke teori peluang. Bagaimana Anda mencari nilai ekspektasi dari X kalau misalkan itu diskrit? Rumusnya kayak apa? Sigma X. X Dikali Fx. kali Fx. Fx. Jadi penjumlahan dari perkalian antara nilai-nilai variabel dengan nilai peluangnya. Peluangnya. Sekarang bagaimana Anda mencari rata-rata X? Sigma X per N. Sigma X per N. Sama enggak dengan atas? Beda. Beda. Anda hafal rumusnya tapi enggak paham. Nah ini. Iya kan? Hafal rumusnya tapi enggak paham, mengatakan ini sama. Berarti beda. Matematika itu konsisten. Kalau beda, maka katakanlah beda. Jujur. Kalau itu memang nggak sama ya beda. Jangan mengatakan sama. Ini beda. Maka ini ya beda. Jangan mengatakan ini beda, ini sama. Nah ini pelin-pelan. Ini ekspektasi, ini rata-rata. Rumusnya beda, simbolnya beda. Berarti rata-rata dengan ekspektasi ya beda. Nggak sama. Ya.
Kalau kita pelajari lebih lanjut, antara sigma X kali Fx dengan sigma X per N, bedanya di mana? Fx dan N. Bedanya di mana? Antara sigma X Fx dengan sigma X per N. Bedanya di yang dijumlahkan. Hah? Yang di Kan Dijumlahkan. kalau yang ekspektasi itu kan jumlah dari X kali Fx, Pak. Kalau yang rata-rata X bar itu penjumlahan dari X-nya, dari datanya. Kemudian dibagikan banyaknya data. Gitu. Bedanya di situ. Ada yang lain silahkan. Bedanya di mana? Seper N ini boleh nggak saya tulis di belakang seper N? Boleh. Boleh. Dikurung. Di dalam Ininya. dikurung. Enggak, Pak. Perlu dikurung? Sigma X-nya. Perlu dikurung nggak? Oh, enggak, Pak. Itu beda, Pak. Hah? Gimana, tidak Mas? boleh, Pak. Sama deh, kebodi. Sama. Ingat strata tingkat penjumlahan dan perkalian tinggi mana? Perkalian. Perkalian. Iya. Ya. Kalau tinggi perkalian perlu dikurungi apa enggak? Kalau misalkan itu dikalikan dulu. Iya. Iya, Sama. dikurung. Yang tadi benar. ini sigma X per N ini dikalikan dulu apa dijumlahkan dulu X-nya dengan seper N? Dijumlahkan dulu. Jumlahkan dulu. Silakan dulu. Jumlahkan ini dulu baru dibagi N. Oke. Ya, Sama enggak dengan saya kalikan dulu dengan seper N baru saya jumlahkan? Beda. Beda. sama, Maksud- Pak, sama. Sama, Pak. Maksudnya sama. Ayo, Sama. ya. Sama. Sekarang Sama. Sigma 2X sama enggak dengan 2 sigma X? Beda. Beda. 2 Beda, Pak. dalam sigma ini boleh keluar? Tidak. Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh tanda. Boleh. Boleh, karena Boleh, 2 itu Pak. konstanta. Iya, Dia bukan boleh, variabel. Pak. Kalau boleh keluar berarti seper N tadi boleh enggak di dalam atau di luar? Boleh kan? Boleh. Boleh. Jadi di dalam maupun di luar dia sama. Iya, Pak. Karena seper N sama dengan bilangan 2 konstanta. Kita perhatikan ini, yang beda adalah ininya. Ya toh? Nah, Iya, Pak. fungsi peluang ini seper N. Seper N itu fungsi peluang enggak? Kan. Tidak. Bukan. Seper N itu merupakan fungsi peluang apa bukan? Ayo. Oke, sampai waktu teori peluang mungkin pernah diajari belajar mata dadu. Mata dadu itu ada berapa sisi? 6. 6. Peluangnya berapa masing-masing? 1/6. Per 6. Per 6. Kalau mata uang, peluangnya berapa? 1/2. Satu per 2. Nah, itu kalau disimbolkan kan N, seper N. Tergantung banyak sisi. Berarti itu adalah fungsi
Peluang. Peluang. Nah, fungsi peluang apa distribusinya yang seper N? Nah, fungsi Tadi. peluang apa yang distribusinya seper N? Oh, kebalik. Distribusi apa yang fungsi peluangnya seper N? Jadi seper N itu sama kan semua? Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua peluangnya sama 1/6. Mata uang tanah sisi baliknya sama 1/2. Sama semua peluangnya itu distribusi apa namanya? Diskrit. Lebih spesifik lagi, diskrit yang mana? Diskrit itu banyak loh. Distribusi yang semuanya sama peluangnya itu adalah distribusi binomial emang seper N. Mahasiswa siapa itu dosennya ayo. Peluangnya seper N binomial. Apa seper N itu? Distribusi kalau semua sama itu distribusi kalau Anda waktu SMA pakai abu-abu putih, semua pakai itu semua kan abu-abu putih. Seragam. Bukan. Oh, seragam. Seragam. Kan semua pakai seragam waktu Anda sekolah. Nggak boleh yang Iya, Mak. Tapi kalau kuliah beda-beda, ya toh? Kenapa seragam? Karena masih sekolah. Tapi kalau kuliah nggak pakai seragam, bebas. Artinya apa? Peluangnya beda-beda kalau sudah kuliah. Tapi kalau masih sekolah bisa sama peluangnya. Karena pakai seragam. Jadi fungsi peluang ini seragam. Untuk distribusi seragam. Itu seperti N. Kesimpulannya apa? Ekspektasi akan sama dengan rata-rata kalau distribusinya adalah seragam. Nah, itu kuncinya, seragam. Padahal distribusi itu ada banyak. Selain seragam itu lebih banyak lagi, ya kan? Berarti yang fungsi peluangnya nggak seper N itu banyak. Selain seragam yang kita pelajari di teori peluang waktu Anda diskusi sampai kelompok berapa, sampai bingung yang mana. Itu semuanya nggak seragam, nggak ada yang sama peluangnya. Jadi ekspektasi benar-benar tidak sama dengan rata-rata. Dia akan sama, cuma untuk kasus distribusi seragam. Nah itu yang harus dicamkan pemahamannya. Oke, bisa dipahami antara ekspektasi dan rata-rata berbeda. Ekspektasi akan sama dengan rata kalau distribusinya seragam karena peluangnya seper N. Seragam itu bisa continue, bisa discrete tuh ya. Seragam. Sekarang variansi. Variansi itu apa? Menurut pemahaman sampean waktu kuliah statistik elementer. Coba kepada Mbak Jihan. Variansi. Pak Mbak Jihan. Variansi yaitu kumpulan dari bilangan kumpulan bilangan yang tersebar. Apa Mbak? Kumpulan? Variansi yaitu kumpulan bilangan yang tersebar. Kumpulan bilangan. Maksudnya gimana Mbak kumpulan bilangan tersebar? Contohnya apa?
Contohnya 1, 3, Jadi- 7 gitu. Ya. Jadi variansi itu kayak penjumlahan dari semua data yang diamati Penjumlahan semua data. banyaknya. Jadi semua data dijumlahkan gitu. Itu variansi. Nah, Ya. terus dibagi dengan jumlah data setiap sampel dikurangi 1. Gimana sih? Dibagi dengan banyak data. Jadi jumlah data dibagi dengan banyak data. Itu kan rata-rata, Mbak. Sampel, Banyaknya data kan banyak sampel. Itu kan rata-rata tadi sudah dibahas. Masa sama dengan variansi? Coba yang lain. Siapa? Mas Hendra deh. Apa Mas Hendra? Variansi. Suatu ukuran seberapa jauh kumpulan bilangan itu tersebar. Ukuran seberapa jauh? Apa Mas? Seberapa jauh? Seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan itu tersebar. Kumpulan bilangan tersebar. Ya. Ya. Ini. Oke. Contohnya atau maksudnya gimana? Ini Pak, kayak bagi jadi dua kan, ada data tunggal, ada data berkelompok. Jadi kayak di misal apa ya? Dibedakan jadi variansi itu dibedakan jadi dua, hitungannya bisa jadi data tunggal, kalau enggak data berkelompok. Contoh aja data apa? Data tunggal. Ini Pak. Contohnya, contoh distribusinya apa contoh ini pakai rumus maksudnya Pak? Variansi yang kita bahas. Kok distribusi? Contohnya variansi. Mana ya sebenarnya? Bingung. Coba Mbak Nabila di komentari bersampaian apa? Variansi itu didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke min. Rata-rata Jarak kuadrat dari setiap titik ke min. Dari setiap titik itu setiap nilai boleh ya? Oke. Terhadap ke min. Min itu apa sih? Min rata-rata. Jangan so Inggris lah, rata-rata biasa aja. Oke. Rata-rata. Ya kan kita pakai bahasa Indonesia semua. Oh iya Pak. Min. Jadi jangan campur-campur. Kalau rata-rata, min rata-rata. Jadi menurut Mbak Nabila, rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik atau nilai terhadap rata-ratanya. Dan rata-ratanya kan ini ya, saya tambahkannya, karena rata-rata dari nilai tadi. Kalau definisinya begitu, ditulis pakai perhitungan, caranya bagaimana? Rata-rata tadi kan kita sudah bisa menghitung. Ini adalah semua dijumlahkan dibagi dengan N. Ya toh? Ini rata-rata. Tapi ini rata-rata jarak kuadrat. Jarak kuadrat itu kita punya X. Jarak kuadrat dari tiap nilai terhadap rata-ratanya. Berarti bagaimana ini Mbak nulisnya? Nabila. Terhadap rata-ratanya. Rata-ratanya katakanlah X bar. Jarak kuadrat.
nilai X-nya. X. Berarti karena rata-rata kuadrat selisih mungkin, Mbak. Rata-rata kuadrat selisih sama aja dengan jarak. Jarak juga selisih. Selisih kuadrat. Kalau jarak berarti di rumusnya itu ada namanya selisih apa jarak itu apa? Ada selisihnya apa? Ya, Kenapa Pak? Pakai simbol apa di matematika selisih atau jarak itu pakai simbol apa? Selisih atau jarak? Delta. Delta itu pakai operasi apa? Pengurangan, Pak. Nah, itu pengurangan. Jadi X min rata-rata mu. X bar. Atau rata-ratanya. Ya apa kan? Dikuadratkan. Kuadratkan karena jarak kuadrat. Tapi ini kan rata-rata. Rata-rata harus disigmakan, dibagi dengan N. Banyaknya data namanya rata. Nah, ini kan hampir sama dengan rumus rata-rata. Cuman ini yang dirata-ratakan bukan nilai X, tapi nilai kuadrat selisihnya. Ya toh? Nilai selisih kuadrat. Nilai selisih kuadratnya terhadap rata-rata. Inilah variansi yang disimbolkan dengan sigma kuadrat. Paham ya? Atau lebih lengkap sigma kuadrat X. Karena variabelnya X. Paham ya? Jadi untuk mendefinisikan sesuatu, kalau misalkan Anda nggak bisa, Anda lihat rumusnya. Lihat rumusnya baru dibuat kata-kata. Nah, gitu. Rumusnya ini kan tadi sudah dibuat kata-kata. Jadi semua nilai dibagi dengan banyak N atau rata-rata. Ini juga rata-rata. Ini kan dibagi dengan N rata-rata namanya. Dibagi dengan banyak itu rata-rata. Sekarang ke kovarian. Apakah bedanya dengan varian? Coba Mbak Ijma. Ya Pak. Bedanya apa dengan varian? Kovarian itu? Kalau seingat saya kovarian itu hampir sama dengan varian, cuman bedanya apa? Bedanya kovarian itu ada konya. Ada konya bedanya. Maksudnya gimana Mbak Cima? Enggak Pak, itu kovarian itu bedanya itu kalau berdasarkan rumusnya itu ada 2 nilai rata-rata. Ada 2 nilai rata-rata. Iya. Variabel. 2 variabel. Ada 2 variabel. Ada 2 variabel. Iya, ada 2 variabel, Pak. Jadi bedanya kovarian itu ada ko-nya. Benar tadi saya pancing. Ko itu apa artinya? Ko itu adalah ko artinya bersama. Oh iya Pak. Oh iya, ko itu bersama. Ko itu bersama. Jadi bersama siapa? Misalkan X bersama Y kan 2. Itu namanya bersama. Jadi simbolnya X, Y misalkan seperti ini. Jadi ada 2 variabel. Kalau 2 variabel itu bukan hanya X saja. Saya katakan misalkan ada Y. Ini sigma tetap ya dibagi dengan N. Cuma di sini ada 2. Ini kan kuadrat, dia sendiri. Ya, kalau ini X dengan X bar, X ini Y dengan Y bar. Y dengan Y bar. Begitu ya. Ya, kalau Pak, ini kuadrat betul. karena dia sendiri. Kalau ini X dengan Y, jadi masing-masing. Ya. Nah, bedanya di situ kovarian.
Paham ya? Ada yang tanyakan? Terakhir 5 menit lagi. Ini masih preview ya, pertemuan pertama ini sangat menentukan. Nilai awal, modal awalnya tuh di sini. Sama nanti bisa berjalan, merangkak, atau mampu berlari, tergantung dari sekarang. Jadi saya bisa mengetahui kemampuan sampean bertujuh ini bagaimana. Terakhir 5 menit lagi, kalau ini distribusi saya kira sudah kita pelajari dulu, masih diberi peluang antara binomial normal dan log normal, termasuk dengan standar normal. Karena standar normal itu sama dengan normal baku bahasa Indonesianya ya. Tetapi kalau log normal ini mungkin yang perlu dipahami. Kalau binomial saya kira sudah paham, normal tadi juga sudah disinggung. Standar normal dan general normal mungkin dan log normal yang harus kita pahami. Terakhir saya minta kepada siapa lagi? Mbak Unjila lagi. Mbak Unjila, kenapa ya videonya dimatikan? Udah itu Pak. Udah nyala ini. Mati ya, apa Pak? Mati. Baru Oh, nyalakan. iya Pak, sinyalnya dari tadi jelek. Oh gitu ya. Iya Pak. Oke, Iya. apa Mbak bedanya antara normal, log normal, dan normal baku? Normal dengan normal baku gitu aja wes. Bedanya apa? Sebelum ke log normal. Lupa Pak. Masih belum. Belum nyambung. Mas Roset, mana belum Mas ada Roset? Pak. Bedanya normal dengan normal baku. Normal itu maksudnya normal yang umum, normal biasa ya. Ini normal baku, standar normal. Bedanya di mana? Normal baku itu rata-ratanya 0. Sebentar Pak. Rata-rata 0 dan rata-ratanya 0 dan variansi apanya ya Pak? 1. Ya. Iya. Kalau yang biasa rata-ratanya apa? Banyak data setelah rata-rata dan sebelum rata-rata sama Pak. Gimana Mbak Zulfi, disempurnakan untuk normal biasa, rata-ratanya bagaimana? Maaf Pak, masih kurang paham. Belum paham. Mbak Jihan, ada nama baru. Paham Pak. Green Sofa. Mohon maaf Pak, lupa belum ganti. Gimana Mbak Jihan? Green. Masih lupa Bapak. Lupa. Ya sekarang Mbak Nabila. Ayo, normal biasa, rata-ratanya gimana? Kalau normal biasa itu dikatakan normal biasa itu ketika umum diterima Pak. Begitu nggih. Ya, rata-ratanya apa? Rata-ratanya kalau baku kan 0. Kalau biasa rata-ratanya? Oh. Mean, modus. Mean itu apa Mas Rosid? Mean itu rata-rata. Oh, rata-rata. Rata-ratanya. Kalian pakai bahasa nilai 0 maksudnya Pak. Rata-ratanya tidak 0. Sama saja nilai tengah rata-rata itu. Iya Pak, maaf.
Nilai tengah, Pak. Yang bedanya kalau normal baku rata-ratanya 0. Kalau normal biasa rata-ratanya apa? Sama dengan nilai tengah. Nilai tengah. Berarti Nilai tengahnya dan rata-ratanya sama. Sama. Simbolnya apa? Mu, Pak, mu. Mu. Berarti kalau normal baku nilai tengahnya nggak sama dengan rata-rata ya? Normal baku nilai tengah nggak sama dengan rata-rata. Bisa. Ya sama. Sama, Pak. Namanya normal, rata-rata sama dengan nilai tengah normal apapun. Itu cirinya normal. Dibedakan dua, normal baku rata-ratanya 0. Kalau normal biasa rata-ratanya bebas. Tidak harus 0. Bebas simbolnya apa ya? Terserah mau bebas mu, variansi sigma, kuadrat, bebas. Ini aja. Kan bebas selain 0. Selain 1, semua masuk ke normal biasa. Ini normal khusus, normal baku. Paham ya? Sekarang log normal. Log normal itu yang kayak apa? Kalau misalkan X ini distribusinya tidak normal. Jadi distribusinya bebas. Cuman saya buat variabel baru Y sama dengan log X. Atau saya pakai X sama dengan log Y. Y ini variabelnya bebas, tidak normal. Maka X ini berdistribusi log normal. Jadi kalau ada variabel Y yang bukan normal, kemudian dilogkan menjadi normal, itu namanya log normal. Paham ya? Jadi distribusi apapun, kalau dinilai logkan menjadi normal, maka distribusinya adalah log normal. Data keuangan banyak yang berdistribusi log normal, karena distribusinya menggunakan log, baru dia menjadi normal. Jadi kita nggak pakai data asli, data yang sudah dilogkan. Logkan itu len itu loh ya. Len itu kan log basis natural. Nah itulah log normal. Begitu? Sudah cukup? Ada yang mau tanyakan? Sementara pertanyaannya disimpan untuk minggu depan. Minggu depan akan kita masuki materi baru karena sudah jam 5. Waktunya udah des. Minggu depan kita masuk materi tingkat suku bunga. Slide sudah saya share di e-learning, dipelajari. Tidak ada tugas hari ini atau minggu ini, tugasnya mempelajari untuk persiapan minggu depan. Begitu dari saya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, preview sebagai modal awal ini bisa kita terima dengan baik, kita pahami dengan baik. Kita akhiri dengan hamdalah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.